Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan di surah Al-Fatihah. Sekarang ayat kelima. Yang kata para ulama, ayat kelima ini inti dari surah Al-Fatihah. Inti Al-Quran ada di Al-Fatihah. Inti Al-Fatihah ada di ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepada Engkau. Na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Na'budu dari kata abada, artinya beribadah. Diterjemah yang sekarang, abada itu diartikan menyembah. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Kalau menyembah terkesannya hanya ibadah ritual saja. Kalau diartikan dengan ibadah, maknanya lebih luas. Ibadah sudah jadi bahasa kita ya. Itu bahasa Arab. Abada ya'budu ibadah. Bahasa kita kan ada beribadah. Nah, ibadah itu segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itu namanya ibadah. Apapun ya. Jadi segala perbuatan, segala hal yang dicintai, disukai atau diridhoi oleh Allah. Olahraga, bekerjakan itu juga termasuk perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Yang tidak Allah ridhoi itu kan perbuatan maksiat. Jadi artinya urusan dunia kita bisa bernilai ibadah. Apabila nanti niatnya benar ya. Makanya para ulama membagi ibadah itu ada dua. Ada yang disebut dengan ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Mahdoh urusan agama, ya ibadah ritual yang sudah ditentukan tata caranya, bacaannya, waktunya, jumlahnya, dan sebagainya. Udah ada ketentuannya. Kita tinggal melaksanakan. Jadi dalam ibadah mahdoh, kita menunggu perintah. Menunggu contoh dari Nabi. Jangan membuat inovasi baru dalam ibadah mahdoh. Adapun ghair mahdoh, kita menunggu larangan. Selama tidak dilarang silakan. Itu ibadah ghair mahdoh. Ya urusan dunia. Bapak buka bisnis apapun selama tidak dilarang. Kalau sudah riba, zolim, judi dan sebagainya, nah itu dilarang dalam syariat. Berarti tidak boleh. Itu tak hadirin ya. Jadi sekali lagi, ibadah terbagi dua. Ada mahdoh, ada ghair mahdoh.
mahdoh urusan agama. Sementara goir mahdoh urusan dunia itu. Baik, kembali lagi. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Abada. Seseorang yang ahli beribadah disebut Abdullah. Itu teh panggilan mulia dari Allah, ya. Abdullah, Ibadur Rahman, ahli ibadah. Mulianya seseorang kan dengan ibadah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut oleh Allah di Al-Quran sebagai Abdullah. Ini sebutannya bukan nama asli. Kalau sekedar nama mah di Madinah juga ada gembong munafikin namanya siapa? Abdullah bin Ubay, ya itu. Ini panggilan dari Allah untuk orang yang ahli ibadah. Di antaranya di surah 72 ayat ke-19. Allah menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abdullah. Ini mohon maaf suaranya agak berat Pak ya, lagi serak, punten. Di surah 72 ayat ke-19. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah berdiri lama koma Abdullah, hamba Allah di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdiri ya da'uhu, berdoa kepada Allah, beribadah, sholat, kadu yakununa alaihi libada, mereka hampir saja berdesak-desakan mengerumuninya. Maksudnya mereka di sini adalah para jin. Jin penasaran apa yang diperbuat oleh Nabi, menunggu nasihat dari Nabi. Oh gitu ya. Karena ada jin yang beragama Islam ikut belajar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh beliau. Dan bukan tidak mungkin ya, sekarang juga ada jin yang ikut mengaji ya, ngandukat di mana tacalikna eta teh jin teh. Kita tidak tahu ya. Goib. Baik, kembali lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah dengan sebutan Abdullah, hamba Allah. Itu ta. Kemudian yang berikut, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Tentunya yang hanya kepada Allah itu untuk perkara yang hanya bisa diselesaikan oleh Allah. Ya, perkara yang hanya bisa diselesaikan oleh Allah. Kita memohonnya hanya kepada Allah. Jadi jangan untuk semua urusan. Bapak di atas, sendal jatuh. Ya Allah, punten panyanakeun sendal. Eta mah bukan memohon pertolongan, eta mah nitah nyepanya itu. Itu mah kepada sesama we, punten Kang eta panyanakeun sendal lagrang. Nah begitu. Jadi pada kalimat iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan untuk perkara yang bisa diselesaikan oleh Allah saja itu Pak ya. Baik Bapak, kembali lagi. Di ayat kelima ini objek didahulukan. Iyyaka, kepada Engkau na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka, dan kepada Engkau nasta'in, kami mohon pertolongan. Kan kalau di dalam bahasa Indonesia itu jabatan kalimat SPO ya, subjek, predikat, objek. Saya makan roti. Subjek, predikat, objek. Kalau ini di surat Al-Fatihah, objek dulu. Saya makan roti. Roti makan saya, bukan makan saya tuh ya. Roti dimakan oleh saya gitu. Atau roti saya makan. Rotinya di depan. Objeknya didahulukan. Kenapa di surah Al-Fatihah ini objek didahulukan? Nah para ulama mengatakan ini mengandung makna
pembatasan, pengkhususan. Makanya terjemahnya pakai hanya. Kata hanya di dalam surah Al-Fatihah itu sebenarnya nggak ada. Iya kepada engkau. Kenapa pakai hanya? Karena objeknya didahulukan. Ada makna membatasi. Jadi hanya kepada Allah saja. Tidak kepada selain Allah. Khusus hanya kepada Allah. Kami beribadah. Dan kami mohon pertolongan. Nah ini Bapak ya. Seperti begini Pak. Tadi saya sampaikan. Saya makan roti. Bukan berarti saya hanya memakan roti. Pada saat itu makan roti. Di saat yang lain makan yang lain. Itu tak Bapak ya. Ibu misalnya Bapak mengatakan. Saya mencintai kamu. Berarti ada yang dicintai oleh Bapak selain Ibu. Nah itu mata tanggana atau siapa ya. Kan begitu. Tapi kalau mengkhususkan, membatasi, mengatakannya kan begini. Hanya kamu yang saya cintai. Itu meyakinkan ya Ibu ya. Nah begitu. Ini dalam bahasa. Nah seperti itu. Masih kena emut kepungkur. Nah itu ya. Baik yang berikut. Yang kedua nih ya. Pada ayat ke-5 ini. Objeknya menjadi kata ganti orang kedua. Ya. Padahal ayat sebelumnya. Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Segala puji milik Allah yang mengurus seluruh alam. Allah yang menguasai hari pembalasan. Tiba di ayat ke-5 menjadi engkau. Ini kan orang kata ganti kedua. Sementara sebelumnya mah kata ganti orang ketiga. Itu ya. Jadi di ayat ke-5 menjadi engkau. Hanya kepada engkau. Bukan begini. Hanya kepada Allah. Atau hanya kepadanya kami beribadah. Dan hanya kepadanya kami mohon pertolongan. Tidak pakai kata ganti orang ketiga. Goib itu orang ketiga tuh ya. Tidak ada di hadapan. Tapi menjadi kata ganti orang kedua. Hanya kepada engkau. Jadi seolah-olah yang membaca ini ada di hadapan siapa? Allah. Jadi maksudnya di dalam beribadah, ketika berdoa kepada Allah, hadirkan Allah. Allah ada di hadapan. Nah seperti itu Pak ya. Jadi ketika kita sedang sholat, ya, ketika kita sedang berdoa, kan harus khusyuk. Di antaranya menghadirkan Allah dalam hati kita. Itu tak Bapak ya. Makanya sholat itu disebut apa? Munajat. Apa arti munajat? Berkomunikasi secara rahasia. Tidak memperhatikan yang lain. Itu arti munajat. Bisa isinya doa, bisa curhat, bisa bertanya. Isi munajat. Pokoknya munajat mah berkomunikasi secara rahasia. Dan munajat ini tidak hanya kepada Allah Bapak Ibu ya. Kan di dalam hadis apabila ada 3 orang yang 2 tidak boleh munajat. Kenapa? Yang satu nanti bisa tersinggung. Jadi suudzon nantinya. Wah buah-buah ngomongkan orang. Nah begitu. Berarti yang 2 tuh tidak boleh munajat. Ngobrol rahasia. Yang satu gak diajak. Nah ketika kita sedang sholat. Apakah bisa merasakan seperti itu? Munajat dengan Allah. Itu tak hadirinnya. Bapak sedang nonton Persib. Istri Bapak pulang. Padahal lewat ke depan. Tete lewat ke depan Bapak. Duduk we di samping Bapak. Ari cek Bapak teh. Nah iraha ka dieu. Kan tadi geus datang ngaliwat ka hareup. Karena Bapak sedang munajat dengan Persibanya.
teu apal eta pamajikan balik. Nah, begitu Bapak. Tapi ketika kita sedang sholat bukan berarti lupa akan segalanya, Pak ya. Itu. Baik. Yang berikut. Kalimat iyyaka diulang nih dalam surah Al-Fatihah ayat kelima ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu teh penghamburan kata. Ini bahasa Indonesia. Kan cukup kalau dalam bahasa Indonesia mah hanya kepada Engkau kami beribadah dan kami mohon pertolongan. Kan begitu Pak ya. Bahasa Indonesia ini mah. Tapi kalau dalam bahasa Arab di Quran, kenapa iyakanya diulang? Ini mengandung makna penekanan. Artinya kedua-duanya penting. Beribadah dan memohon pertolongan kepada Allah itu kedua-duanya penting. Ada orang yang rajin sholat. Ketika susah datang ke tempat-tempat keramat. Memohon pertolongan kepada selain Allah. Ada orang yang rajin berdoa kepada Allah. Tapi ibadah yang lain, sholat ditinggalkan. Ini artinya apa? Dua-duanya penting, makanya iyakanya diulang. Itu. Kemudian yang keempat, itu ngartos tanya harus mengerti ya, Maya. Itu harus mengerti anak-anak nih ya. Ini ada anak-anak nih ya. Mengerti ya? Yang berikut, yang keempat. Ibadahnya didahulukan dari mohon pertolongan. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Ini berarti mendahulukan hak Allah. Nah, kan kita diciptakan oleh Allah di surah 51 ayat ke-56. Kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Nah inilah Ibu ya Bapak, menurut para ahli tafsir Pak ya itu. Baik, yang berikut kembali lagi ke surah Al-Fatihah ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi saya sampaikan bahwa ayat kelima ini adalah inti dari surah Al-Fatihah. Inti Al-Quran ada di surah Al-Fatihah. Inti surah Al-Fatihah ada di ayat kelima. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Ini mengandung makna apa? Berlepas diri dari syirik. Nah, berlepas diri dari syirik. Bukan sirik. Sirik bahasa Sunda mah eta mah jahil nya. Nah, sirik ya mah pakai sya, syirkun. Diistilahkan bahasa kita syirik. Menyekutukan Allah. Jadi dalam kalimat iyyaka na'budu mengandung makna berlepas diri dari syirik. Hanya beribadah kepada Allah saja. Tidak menyekutukannya sedikit pun. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini mengandung apa? Mengandung makna berlepas diri dari kekuatan selain Allah. Ya, kita minta pertolongan kepada Allah itu karena kita yakin Allah teh maha kuat, maha kuasa. Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan madorot. Makanya memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ini mengandung makna berlepas diri dari kekuatan selain Allah. Kemudian tawakal kepada Allah. Tawakal, menyandarkan segala urusan hanya kepada Allah. Ya.
Dua berarti ya. Kesempurnaan ketaatan seorang hamba kepada Allah tuh dua. Apa? Hanya beribadah kepada Allah, tidak syirik. Yang kedua apa? Tawakal. Ini dijelaskan di surah 11 ayat ke-123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'buduhu wa tawakkal alaih. Nah, perintahnya nih. Beribadahlah kepada Allah wa tawakkal alaih, dan tawakallah kepadanya. Dua nih Pak ya. Beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, dan tawakal. Sandarkan segala urusan hanya kepada Allah. Ini Bapak yang sedang bersandar itu disebut tawakal Pak ya. Tapi tawakalnya ke tembok gitu. Nah ini mah segala urusan, bukan hanya menyandarkan punggung saja gitu Pak ya. Itu tawakalnya langsung kepada Allah. Tapi bukan berarti tawakal itu tidak ada usaha, enggak begitu Pak ya. Selevel Nabi saja Pak ya, kan ketika Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis, kan di situ tuh diceritakan ada tempat menambatkan kendaraan para nabi. Maksudnya mah tempat mengikat unta, kuda. Ta para nabi Pak yang imannya luar biasa, kan masih si kuda teh diikat gitu Pak, bisi kabur. Jadi bukan berarti tawakal teh sesuai antepkeun eta parkir motor kuncina dina motor we. Tawakal kepada Allah dah, ditakdirkan aman mah aman. Jangan begitu. Karena apa? Adanya kejahatan itu tidak hanya niat si pelaku, tapi adanya kesempatan. Waspadalah. Itu Bapak ya. Kembali lagi ke syirik. Yang pertama syirik ya. Syirik itu tadi menyekutukan Allah ya. Lawannya syirik adalah ikhlas ya. Ini masjid apa? Al-Ikhlas. Nah, itu ya. Harapannya mudah-mudahan ahli masjid di sini ikhlas ya. Ikhlas itu artinya apa? Memurnikan keyakinan. Tidak ada kemusyrikan sedikit pun. Nah, itu ya. Al-Ikhlas. Coba Bapak dilihat surat Al-Ikhlas. Isinya apa? Wah, tentang tauhid Pak ya. Namanya surah Al-Ikhlas. Nah syirik ada dua. Ada yang disebut dengan syirik besar. Ada syirik kecil. Apa syirik besar? Beribadah kepada selain Allah. Itu syirik besar. Berdoa kepada selain Allah. Takorub kepada selain Allah. Berkurban untuk selain Allah. Itu termasuknya syirik besar. Apa syirik kecil? Syirik kecil mah jalan menuju syirik besar. Jadi segala yang bisa mengantarkan kepada kemusyrikan yang besar itu namanya syirik kecil. Bisa berupa ucapan, ya syirik kecil itu. Orang mengatakan begini misalnya. Demi Allah, demi Rasulullah. Bersumpah dengan nama Allah dan bersumpah dengan nama Rasulullah. Itu kan termasuk syirik. Tapi syiriknya bukan syirik besar. Syirik kecil. Sok geraku ieu mah pasti cager. Tah dokter ieu mah bisa nyehatkeun, bisa ngubaran. Mengobati jangan begitu Pak ya. Yang menyembuhkan adalah Allah. Dan termasuk syirik kecil nih dibabati apa? Niat. Tidak ikhlas dalam beribadah, riya, ingin dilihat, sum'ah, ingin didengar. Ya, itu termasuk syirik. Tapi syiriknya bukan syirik besar. Itu termasuk syirik yang kecil. Pak ya. Tapi tetap hati-hati dah. Syirik kecil juga hari terus-terusan mah jadi banyak atupannya. Itu. Nah, akibatnya hadirin nih kalau syirik besar itu
apabila terbawa mati, ini sering saya sampaikan ya, di surat An-Nisa ayat ke-48, apabila terbawa mati tidak akan diampuni oleh Allah. Itu syirik besar. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Syirik besar terbawa mati. Ya. Selamanya di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ini artinya apa? Imannya jadi batal. Ya, kan orang yang syirik itu bukan tidak percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah, percaya juga kepada selain Allah. Kan tadi juga dikatakan syirik teh menyekutukan. Menyekutukan teh maksudnya apa? Kepada Allah yakin. Kepada selain Allah juga yakin. Itu syirik teh begitu. Kalau sama sekali tidak percaya kepada Allah kan itu teh kafir. Berarti yang melakukan kemusyrikan teh orang beriman ya. Ya maksudnya mah iman kepada Allah, iman juga kepada selain Allah. Sebagaimana yang dijelaskan di surah 6 ayat 82. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur aduk iman mereka dengan kezoliman. Zolim di ayat itu adalah syirik, dan syirik itu termasuk inna syirka ladzulmun azim. Kemusyrikan itu kezoliman yang sangat besar. Orang yang beriman tidak mencampur aduk iman mereka dengan kemusyrikan. Ulaika lahumul amnu, mereka akan diberikan rasa aman, wahum muhtadun, dan mereka akan mendapat petunjuk. Kemanapun perginya, dimanapun berada, orang yang keimanannya murni, tidak ada kemusyrikan, akan aman. Kan yang ada keyakinan kepada selain Allah mah banyak rasa takut. Takut anu aneh-aneh, apa ya? Bukan takut yang wajar ini mah. Ke pelabuhan Ratu pakai baju hijau, alas ya salah kostum ya. Pakai baju hijau. Larangan lamun ka pelabuhan Ratu teh entong pakai baju hijau. Padahal tentara hansip di pelabuhan Ratu warna bajunya apa? Hijau banyak itu. Paingan ieu teh loba masalah ada imah teh nomor 13. Sieun we patah. Lewat ketanyakan emen, ingat kasih emen, sieun apa? Coba yang imannya murnianya kepada Allah, nyantai we. Aman di dunia, aman nanti di akhirat. Dan orang yang imannya murni akan dibimbing oleh Allah. Ketika susah tidak akan lari ke tempat kemusyrikan, tidak akan putus asa. Ketika senang tidak akan lupa diri, mendapat hidayah dari Allah, dibimbing oleh Allah. Tak itu teh orang beriman yang tidak mencampur aduk imannya dengan kemusyrikan. Ini artinya apa? Ada orang yang beriman tapi percaya juga kepada selain Allah. Jadi mencampur aduk. Inilah yang disebut dengan syirik. Ya. Itu tak Bapak ya. Kemudian jadi sekali lagi tadi saya sampaikan, orang yang melakukan kemusyrikan yang besar kemudian meninggal, tidak sempat bertobat, selamanya di neraka. Tidak akan dapat ampunan. Bagaimana kalau orang ini dapat punya banyak kebaikan, rajin mengaji, suka menolong orang lain, dihapus. Pahala kebaikannya dihapus semua. Dihapus semua. Ini dijelaskannya di surat 39 ayat ke-65. Lain asyrokta layahbatonna amaluk. Sungguh jika kamu menyekutukan Allah maka hapuslah amalan kamu. Tuh. Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi ibadah yang sudah dilakukan bertahun-tahun, syiriknya syirik besar, habis tak. Bagaimana kalau bertobat? Beruntung. Bila benar-benar bertobat diterima tobatnya. Tapi amal soleh habis. Seperti yang murtad. Yang murtad habis tak amal solehnya.
Kemudian bertobat. Kalau benar-benar bertobat diterima tobatnya oleh Allah, diampuni. Tapi amal soleh mulai lagi dari nol. Kan untuk bahagia nanti di akhirat tuh tidak hanya terbebas dari dosa. Tapi harus punya tiket, punya pahala. Pahala amal. Itu ya. Memulai lagi dari nol. Oh, nauzubillah min dzalik ya. Ini syirik besar teh seperti ini. Adapun syirik kecil hadirin tidak menghapus semua pahala. Tidak menyebabkan kekal di neraka, itu syirik kecil. Seperti bapak sholat ingin dipuji oleh orang lain. Sholat duhur 4 rakaat. Rakaat ke-1 riya pak, ingin dipuji. Tiba di rakaat kedua baru sadar. Meluruskan lagi niat. Berarti yang tidak diterimanya rakaat kaiji wungkul. Ada itu yang tidak ikhlas. Berinfak, infak yang pertama mah ingin dipuji. Supaya orang-orang tahu bahwa saya teh dermawan. Tiba di infak berikutnya sadar, astagfirullahaladzim. Tadi teh teu ikhlas. Infak deui ah. Yang kedua mah teh ikhlas. Nah yang tidak diterima berarti yang itu. Itu hadirin ya. Kalau melakukan apa? Syirik kecil. Itu dalilnya di contoh syirik kecil di surat Al-Baqarah 264. Nah inilah hadirin ancaman bagi orang yang melakukan kemusyrikan. Baik, yang kedua tadi itu apa? Tawakal ya. Jadi tawakal itu menyandarkan segala urusan hanya kepada Allah. Itu Pak ya. Sebelum berusaha kita sudah bertawakal. Seperti doa keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan nama Allah aku tawakal. Padahal belum nyampe ke tempat kerja, belum pergi, baru di depan rumah sudah tawakal. Ketika berusaha tawakal juga. Sandarkan segala urusan kepada Allah. Beres usaha tawakal. Mau gagal ataupun berhasil tawakal. Sandarkan segala urusan hanya kepada Allah. Itu tak. Jaminan di surah 65 ayat kedua, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal maka Allah akan mencukupinya. Dicukupi segalanya. Baik, itu tawakal. Nah, kembali ke surah Al-Fatihah ayat kelima. Tadi di bagian keduanya, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Jadi ada yang disebut dengan isti'anah. Memohon pertolongan. Jadi Bapak Ibu semuanya, walaupun di Al-Fatihah itu ada kalimat hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kan tadi di sebelumnya apabila kita beribadah kepada selain Allah itu teh syirik begitu. Apakah kita tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah, kepada sesama? Nah tadi saya sampaikan bahwa yang termasuk syirik itu untuk perkara yang hanya bisa diselesaikan oleh Allah Pak. Kita mohon kepada selain Allah. Itu syirik Pak ya. Jadi begini saja kita rinci itu ya isti'anah. Memohon pertolongan isti'anah. Satu yang hanya kepada Allah. Dalilnya tadi di surat Al-Fatihah ya. Itu di surat Al-Fatihah hanya kepada Allah. Yang kedua, minta tolong kepada sesama. Boleh ya. Boleh, tapi dalam kebaikan dan ketakwaan. Gitu. Maksudnya minta tolongnya jangan disamakan dengan minta tolong kepada Allah Pak. Dalilnya surat apa? Surat Al-Maidah ayat kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Tuh ya. Itu bagus Pak ya. Kita menolong orang lain. Kan Allah akan selalu menolong hamba selama si hamba ini suka menolong yang lain Pak. Itu. Tolong menolong, tapi sekali lagi dalam kebaikan dan ketakwaan. Bagaimana dalam urusan yang mubah? Bagus Pak.
Meringankan orang tuh dapat pahala. Kan kita menolong orang lain tuh meringankan orang lain, Pak ya. Apapun lah pokoknya mah. Yang penting perbuatan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Bukan yang dilarang oleh Allah. Makanya di surat Al-Maidah ayat kedua, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah kamu saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itu mah nggak boleh. Kita memfasilitasi orang untuk berbuat dosa. Kebagian, Pak. Kamu tahu nggak si bapak dukun anu, saya ini sakit. Saya nggak tahu alamatnya. Oh, saya tahu. Yuk besok saya antar. Saya punya mobil, tapi saya nggak akan ikut masuk ke sana. Itu perbuatan musyrik. Saya nggak mau syirik besar, tapi saya mau antar kamu ke sana. Kebagian dosa tuh, kebagian tuh. Karena apa? Ikut melancarkan suatu perbuatan maksiat. Itu tak Bapak ya, hati-hati nih. Membantu orang ikut andil itu dicatat oleh Allah sebagai perbuatan dosa. Saya jualan pisau. Ada perampok yang beli pisau dari saya. Terus dipakai membunuh. Saya kebagian dosa enggak? Tergantung niat saya. Kalau saya niat jual beli pisau teh, menjual pisau teh, menyediakan untuk para perampok, berarti kebagian. Tapi kalau saya niat jual pisau untuk keperluan sehari-hari di dapur, ada pencuri, perampok membeli, dipakai membunuh. Ini urusan mana anak-anak weh. Begitu tak ya, Bapak Ibu nih itu. Jadi itu mah gimana niat? Seperti supir angkot. Ada yang mau naik, kemana Bu? Mau ke gereja di depan sana. Entong Bu, haram. Jangan begitu, biasa-biasa weh. Eta mah penumpang rek kamana-kamana, kumaha penumpang weh. Dah kebetulan lewatnya ke situ. Nah, itulah ya. Itu maksudnya mah. Tapi jangan mengkhususkan Bapak. Ikut memfasilitasi, ikut membantu suatu kemaksiatan. Kan yang menyembah Allah kalau dalam syariat Islam itu kan disebutnya apa? Kemaksiatan ya. Masing-masing aja. Gitu. Saling menghormati masing-masing. Jangan ikut-ikutan. Itu ya. Baik. Mulai lagi. Kemudian yang ketiga ya. Ini isti'anah, kita sedang membahas isti'anah, minta tolong. Minta tolong kepada orang yang tidak ada. Kepada orang yang sudah meninggal. Ini bagaimana hukumnya? Dilarang ini. Orang yang sudah meninggal itu tidak akan bisa memberi manfaat kepada yang hidup. Kalau yang hidup bisa memberi manfaat kepada yang sudah meninggal. Yang hidup, ya. Misalnya mendoakan. Kalau orang yang sudah meninggal, sudah urusannya sendiri Pak ya. Udah dalam kubur. Jadi Bapak jangan, ibunya datang ke kuburan. Abah, doakan Abah. Abdi teh bade ngical bumi. Satu laku-laku wae. Kumaha lamun ngajawab teh? Nya jik didoakeun ku Abah sing lancar. Geus diiklankeun acan cenah gitu. Ya. Mun bisa ngajawab oge meureun si Abah teh. Boro-boro keur maneh urang lieur ieu teh. Itu angguran mah urang doakeun nah gitu nya. Jadi begitu tah hadirin ya. Itu meminta pertolongan kepada yang sudah meninggal. Hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak ya diminta oleh sahabat untuk berdoa. Ketika sholat apa? Istisqo. Sahabat yang cerita, ya Allah ketika nabimu masih hidup. Kami memohon agar nabi yang berdoa. Tapi sekarang beliau sudah tidak ada. Maka kami memohon Abbas, paman nabi yang saat itu masih hidup Pak. Beliaulah yang berdoa. Ini sahabat yang cintanya kepada nabi luar biasa. Ketika beliau sudah tidak ada, tidak menjadikan beliau sebagai perantara. Karena sudah tidak ada. Tapi beliau meminta pamannya.
untuk berdoa. Tete sahabat yang cintanya luar biasa kepada Nabi. Sekarang kita menjadikan Nabi sebagai perantara. Aduh jangan. Karena Nabi sudah tidak ada. Begitu ya. Ibu, bapak. Bapak mau ke Mekah. Mau ke Madinah. Ziarah. Ke makam Nabi. Kan tidak boleh kita meminta kepada Nabi. Tapi meminta mah kepada Allah kan gitu Pak. Ya. Terus orang-orang yang di rumah nih. Punten nitip salam ke Nabi. Kan ada yang ibadah haji suka ada yang nitip salam Pak ya. Apabila beliau masih hidup. Saya ibadah haji. Jemaah di sini pawan nitip salam untuk Nabi. Ketika saya ke sana saya ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan saya sampaikan, ya Rasulullah, ada salam dari jemaah Al-Ikhlas didoakan oleh Nabi. Waalaikumsalam. Wah, atuh Pak bahagia pisan nampaknya. Nah, sekarang kan beliaunya sudah tidak ada. Masa saya di makam Nabi harus berkata begini, ya Rasulullah, ayah salam ti Bapak anu jemaah Masjid Al-Ikhlas di Geger Kalong. Ti ibu iya oge sami di ayah salam. Apakah seperti itu? Kalau untuk sholawat dan salam tidak perlu harus dititipkan untuk di sana. Da di Geger Kalong oge sholawat dan salam mah nyampai Bapak ya gitu. Iya sholawat dan salam kan ada perintahnya. Makanya ketika kita ke sana mendoakan Nabi sholawat dan salam Pak. Jangan yang macam-macam. Ya Allah ampuni dosa-dosanya, terima amal ibadahnya. Banyak mendoakan Nabi gitu Pak. Ya. Jangan mendoakan orang gitu. Sholawat dan salam. Itu tak Bapak ya. Kalau di doa azan ada juga mendoakan Nabi supaya mendapat wasilah. Itu. Baik, yang berikut. Yang berikut ya, yang keberapa tak? Yang keempat. Meminta pertolongan kepada orang yang tidak akan mampu memberikan pertolongan. Itu perbuatan sia-sia. Mobil Bapak mogok. Nyuruh anak TK untuk ngedorong mobil. Tanah naunan tetenya gitu. Sekiranya tidak ada manfaatnya masih sia-sia jangan lakukan itu. Nyuruh anak kecil gitu Pak. Dan yang terakhir kita isti'anah. Mohon pertolongan kepada Allah dengan cara tawasul. Kayak itu ya Pak ya. Tawasul. Tawasul itu artinya apa? Mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya tadi saya sebutkan. Bapak minta doa kepada orang lain. Tentunya sekali lagi kepada orang lain yang masih hidup. Pak ya. Itu. Dan ada di hadapan Bapak entong disambat kade. Ke istri yang lagi di rumah. Istriku tolonglah aku. Ari bari nelpon maka hartosnya. Iya mah disambat gitu Pak. Nah, jangan begitu. Jadi sekali lagi halal kita minta doa kepada orang lain. Tentunya kepada orang yang kita anggap soleh banyak baik. Dan tidak mungkin Bapak katukang mabok doakan orangnya. Oh anjing didoakan cing asup surga cek nu mabok. Orang pangmelikeun ieu minuman itu kayak didoakan. Nah, itu mah sudah mah tolong menolong itu teh ya dengan membantu dia untuk membeli minuman itu perbuatan dosa. Nah itu kemudian mohon pertolongan kepada Allah di surat Al-Baqarah ayat 153 wasta'inu bisabri wassalah. Mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti dengan amal soleh. Ini kita tawasul gitu. Kan di surah 35 ayat ke-10 ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib wal amalus sholih yarfa'u. Naik kepada Allah kalimat thayyibah dan amal soleh Allah angkat. Jadi yang setiap saat naik kepada Allah teh dua nih menurut surat 35 ayat ke-10 apa? Kalimat thayyibah dan amal soleh. Inilah yang mengantarkan doa kita. Itu tak Bapak ya. Kata orang Sunda mah amal soleh teh gantarna doa. Ibu punya pohon mangga tinggi nggak bisa naik. Mangganya udah pada matang. Pingin mangga. Menunggu jatuh. Atuh rusak kenanya buruk.
Keburu be aku kalong. Tapi nggak bisa naik, tapi ingin. Gimana caranya? Cari jalan. Pakai taraje atau pakai galah. Nggak ada alat itu. Ada orang lewat. Kang punten pangalakeun buah, abdi teu tiasa naik. Kan bisa begitu. Itulah namanya tawassul. Nah itulah hadirinnya. Jadi kembali lagi saya simpulkan di surah Al-Fatihah ayat kelima. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Jadi hanya beribadah kepada Allah saja. Tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Berlepas diri dari kekuatan selain Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Inilah kesempurnaan ketaatan seorang hamba kepada Allah. Hanya beribadah kepada Allah dan tawakal kepadanya. Baik Ibu, Bapak, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.